Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, iman versus iman atau iman melawan iman. Matius 18 ayat 19. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Masalah terjadi justru jika dua orang percaya atau beriman bersama. Contoh, suami istri, jemaat gereja, di dalam usaha pekerjaan, dan lain-lain. Jika mereka sepakat, apa saja pasti akan terjadi karena memakai iman bersama. Tetapi jika mereka tidak sepakat, justru akan saling menghalangi. Jadi ketidaksepakatan atau ketidakpercayaan orang-orang di sekitar kita akan menentukan hasil yang akan kita terima. Jika kita tidak bisa sepakat dengan orang-orang di sekitar kita, maka akan terus terjadi iman versus iman. Dan kita semua akan kelelahan dan tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ilustrasinya adalah seperti orang yang sedang tarik tambang. Perlombaan tarik tambang. Ya, jadi tarik tambang ini ada yang menarik ke arah kanan, ada yang menarik ke arah kiri. Ya, arah yang berlawanan. Ya. Jadi tidak searah. Maka demikianlah juga jika dua orang beriman percaya tidak sepakat, maka akan terjadi yang demikian. Markus 6 ayat 5 sampai 6. Ini ada contoh Yesus sendiri. Markus 6 ayat 5 sampai 6. Ia, Yesus, tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Bahkan Yesus sendiri tidak bisa atau kesulitan mengadakan mujizat di tempat asalnya sendiri karena mereka tidak sepakat atau tidak percaya, tidak sama imannya. Maka di sini terjadi iman versus iman. Iman melawan iman. Bahkan imannya Yesus pun kesulitan jika banyak orang di sekitarnya tidak sepakat. Ketidakpercayaan atau ketidaksepakatan itu sama kuasanya dengan iman. Dan bisa disebut juga iman negatif. Jadi kita harus waspada dengan ketidakpercayaan dan jangan pernah dibiarkan. Ini berbahaya. Ada satu contoh lagi ya di dalam Alkitab. Ini mungkin cukup panjang ya saya bacakan. Di dalam Markus 8 ayat 22 sampai 26. Ini kisah yang sangat menarik. Ya, Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya
dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Baru kali ini Yesus harus membawa orang ini keluar kampung. Tidak didoakan di tempat, dibawa keluar kampung. Itu menurut perkiraan kurang lebih mungkin berjalan 1 jam. Dan baru kali ini juga Yesus harus mendoakan orang sampai 2 kali baru menerima kesembuhannya yang sempurna. Ini sesuatu yang menarik. Mengapa? Karena ternyata Betsaida adalah daerah yang terkenal dengan ketidakpercayaannya. Lukas 10 ayat 13 mengatakan demikian. Ini Yesus pernah mengutuk Betsaida. "Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung." Jadi, kampung di mana orang buta ini disembuhkan oleh Yesus, itu Betsaida itu adalah terkenal orang-orangnya tidak percaya. Orang-orangnya bebal. Yesus menyadari bahwa ketidakpercayaan orang-orang Betsaida bisa mempengaruhi kesembuhan orang ini. Bahkan saking parahnya atmosfer ketidakpercayaan mereka, Yesus itu harus membawa orang buta ini keluar kota, keluar kampung. Dan harus mendoakannya sampai 2 kali. Biasanya Yesus mendoakan 1 kali sembuh. Ini harus 2 kali. Yang menarik, pesan Yesus kepada orang buta yang sudah sembuh ini, jangan masuk ke kampung. Jangan kembali ke kampung itu lagi. Saya percaya pesan ini, mungkin Yesus tahu kalau dia kembali ke kampung, jangan-jangan ketidakpercayaan orang Betsaida ini bisa membuat kembali orang ini menjadi buta. Iman yang tidak searah akan selalu saling melawan. Inilah yang Yesus juga alami. Karena itu, saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mulai hari ini, mari kita belajar sepakat memakai iman dengan arah yang sama, mendengarkan pengajaran yang sama, menghasilkan iman yang sama, sehingga kita dapat memakai iman bersama, melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang mustahil. Bapa, kami mengucap syukur, beri kami roh yang sepakat, sidang jemaat Tuhan, GPDI Lembah Dieng sepakat, maka minta apa saja, Bapa di sorga mengabulkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk selamanya imanku berkata, Tuhan tak pernah gagal. Sanggup buktikan janji setiamu. Untuk selamanya imanku berkata,
Sorak-sorai bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan. Our God never fails. Our God never fails.